Drama hukum yang menyeret nama Roy Suryo dan Dr. Tifa kembali memanas. Di saat kubu seberang gencar melontarkan berbagai narasi dan manuver hukum, Ketua Umum Militan Gibran 08 Nusantara sekaligus relawan setia Jokowi Andi Aswan tidak tinggal diam. Tanpa basa-basi, Andi meluncurkan rentetan sentilan pedas yang langsung menghujam jantung pertahanan hukum kubu lawan, mulai dari membongkar strategi ulur waktu, bela-beli nyali lawan sebagai pengecut, hingga mendesak pengadilan agar segera menolak seluruh pra-peradilan berkedok cilit-cilidan. Penasaran separah apa sentilan telak yang dilayangkan Andi Aswan? Inilah 5 sentilan pedas Andi Aswan, dari label pengecut hingga desak pra-peradilan. Roy dan Tifa ditolak. Andi Aswan secara terbuka menguliti habis gerak-gerik Roy Suryo. Di tengah gencar-gencarnya narasi miring yang memojokkan, Andi melontarkan label telak. Pengecut, bukan tanpa alasan, sebutan menohok ini dilayangkan karena kubu seberang dinilai gemar koar-koar di media dan podcast, tapi justru ciut nyali dan lari ketika ditantang untuk membuktikan argumen di persidangan pokok perkara. Tak hanya itu, etika berargumentasi yang kerap membenarkan diri sendiri tanpa ruang diskusi sehat juga disorot tajam sebagai bentuk indikasi obstruction of justice. Seganas apa kupasan dan sentilan telak Andi Aswan kali ini? Kalau mau diselesaikan ini segera, ya mereka harus hadir di sidang pokok perkara. Nah, yang menarik ini, Roy Suryo kan sudah mempunyai planning tuh. Sampai kapan? Ya mungkin bisa sampai 19 kali mungkin ya. Jadi istilahnya dari dulu saya katakan, Roy Suryo itu adalah seorang pengecut. Ya, kau orang pengecut Roy. Nah kalau kita mau ya kita diskusi, ayo. Di mana? Ayo kita diskusi di media mainstream juga boleh untuk bicara itu. Jangan membuat narasi-narasi lagi lah, ya, yang memojokkan Pak Jokowi, ya katanya tidak tahu hukum dan apa. Anda yang tidak tahu hukum, Anda yang so tahu. Semua serba bisa menurut Anda. Kita lihat aja kemarin ya, di mana di stasiun TV ya, bagaimana attitude dalam berargumentasi itu, ya, etika dan attitude itu tidak ada sama sekali dilakukan karena selalu yang diglorifikasikan adalah pembenaran diri itu. Tidak bisa menerima pendapat yang benar. Semua pendapat dari orang lain selain dari dirinya itu adalah salah. Ya, itu kita perlu garis bawahi untuk itu. Publik juga bisa mengetahui. Ya, apa yang dilakukan, upaya-upaya apa yang dilakukan itu sangat membuat kami itu adalah sesuatu yang obstruction of justice kalau kita lihat itu. Manuver hukum beruntun yang dimainkan oleh kubu Roy Suryo akhirnya dibongkar habis-habisan oleh Ketua Umum Militan Gibran 08 Nusantara Andi Aswan. Alih-alih murni mencari keadilan konstitusional, Andi menegaskan bahwa rentetan pra-peradilan berjilid-jilid ini hanyalah siasat licik untuk mengulur waktu demi menghindari sidang materi atau pokok perkara. Padahal, tantangan dari Solo sudah jelas. Kapan nyali mereka benar-benar siap diuji di hadapan hukum yang sebenarnya? Seperti apa bongkaran taktik licik di balik layar ini? Kalau saya lihat ya, ini memang langkah-langkah yang dilakukan dari Prapit 1, 2, 3, dan yang keempat ini nanti ada yang kelima, ada yang keenam dan sebagainya itu memang upaya-upaya yang dilakukan oleh Roy Suryo melalui penasihat hukumnya untuk mengulur-ngulur waktu, ya, untuk masuk ke kemana? Ke pokok perkara, ya. Sedangkan Pak Jokowi aja sudah mengatakan kan di Solo kemarin itu ya, ditunggu kapan nih Roy Suryo ini masuk ke pokok perkara ataupun Dr. Tifa masuk ke pokok perkara.
Manuver hukum yang dimainkan oleh Dr. Tifa ini sontak disikat habis oleh Ketua Umum Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Azwan. Andi menilai langkah tersebut sangat tidak wajar dan menyalahi logika hukum, karena secara otomatis gugatan pra-peradilan seharusnya gugur ketika sidang pokok perkara sudah mulai berjalan. Ironisnya, kubu yang dulunya paling lantang menolak pra-peradilan, kini justru berbalik menggunakan celah tersebut. Bagaimana Andi Azwan menelanjangi kejanggalan hukum ini? Tidak wajar. Ya, ini dia sudah terdakwa dan itu pokok perkara berjalan, tiba-tiba masuk prapit. Ada apa? Ya kan? Kalau pokok perkara berjalan yang gugur lah dong, yang namanya prapitnya itu. Seperti Roy Suryo kan prapit dulu. Kan begitu. Dulu kan menentang banget untuk prapit, yakin dengan kekuatannya itu. Ya. Padahal belum masuk pokok perkara sudah mengatakan first flag, artinya bebas ini atau onslaught. Nggak ada. Seperti itu gitu. Kembali lagi lah buat kita, memang itu adalah hak konstitusi dia kalau melakukan itu dan diterima oleh PN Jakarta Selatan, ya, permintaan dari pra-peradilannya itu, ya. Tapi kita punya keyakinan bahwa itu akan ditolak pula dan akan kembali tanggal 27 Agustus di sidang pokok perkara. Dulu koar-koar di berbagai media mainstream dan podcast menuding Pak Jokowi tidak akan punya nyali untuk hadir di pengadilan pokok perkara. Tapi siapa sangka, angin kini berbalik arah secara telak. Andi Azwan membongkar kepalsuan narasi tersebut. Alih-alih berani menghadapi persidangan, justru kubu seberanglah yang kini ciut nyali dan ketakutan setengah mati. Kenapa? Karena saat ditagih bukti dan saksi, mereka ternyata kosong sama sekali. Segala upaya mengulur waktu dan mencari celah hanyalah kedok untuk menutupi kepanikan mereka. Seperti apa serangan balik mematikan yang dilontarkan Andi Azwan? Kalau dulu mereka itu selalu membuat suatu narasi, ya, yang mengatakan baik di mainstream, media mainstream maupun di podcast itu bahwa Pak Jokowi tidak akan berani tampil ataupun hadir di pengadilan pokok perkara. Dan akhirnya publik semua mengetahui kan, ya, yang membuat kata-kata itu adalah mereka, tapi mereka sendiri takut untuk bisa menghadiri pokok perkara. Sekarang mau tanya, kalau kita tanya kepada mereka, punyakah mereka yang dinamakan barang bukti? Punyakah mereka saksi-saksi yang berkuliah bersama beliau? Mereka tuh tidak punya sama sekali, ya. Makanya mereka ini mencoba untuk bisa mengulur-ngulur waktu sambil mencari celah-celah untuk keluar, ya, dari lingkaran yang tidak berujung itu, sehingga mereka merasa bebas. Itu tujuan utama mereka. Cukup sudah permainan drama hukum dan gugatan pra-peradilan berjilid-jilid. Andi Azwan melayangkan desakan keras kepada pihak pengadilan, baik Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun Pengadilan Negeri Jakarta Timur, untuk segera menolak seluruh rentetan pra-peradilan dari kubu Roy Suryo dan Dr. Tifa. Tanpa perlu bertele-tele, Andi menantang mereka untuk berani membuktikan diri secara ksatria di ruang sidang pokok perkara. Bagaimana seruan telak penutup dari Andi Azwan ini? Jadi kalau kita lihat di sini, apa yang dilakukan itu ya itu hak mereka, hak konstitusi mereka, dan kita serahkan saja kepada hakim tunggal pra peradilan untuk segeralah, ya, jangan berlama-lama, ya. Sudah ditolak aja nanti kalau ada perapit-perapitnya lagi. Biar cepat masuk pokok perkara, ya. Itu baru namanya gentle Roy Suryo.
terserah apa yang dikatakan dia. Dia kan ngomong kan semuanya apa yang dikatakan selalu benar, ya. Tuhan aja dia lawan kok, ibaratnya ya. Jadi terserah untuk itu. Tapi saya punya keyakinan, Prapitnya akan ditolak, ya. Cuma saya meminta kepada PN Jakarta Selatan, ya, paniteranya sudah tidak perlu diterima lagi yang namanya prapitnya lagi gitu, yang berjilid-jilid. Masuk aja ke sidang pokok perkara dan PN Jakarta Timur segera mengeluarkan yang namanya undangan kepada mereka gitu loh, ya. Jadi disitulah kita melihat bagaimana pengadilan yang sesungguhnya yang selalu dia gembor-gemborkan, bahwasanya Pak Jokowi tidak akan datang, ya, bahwasanya Pak Jokowi itu penakut, dan kita lihat kenyataannya kebalikan yang dia katakan. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.